Saudara, perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mengganggu distribusi energi global. Indonesia ikut merasakan dampaknya. Berbagai cara dilakukan untuk menghemat BBM. Salah satunya kebijakan dari rumah yang akan diterapkan bulan ini. Maksud kami kebijakan bekerja dari rumah yang akan diterapkan bulan ini. Dan berikut catatan Kompas TV, waspada ancaman krisis energi. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur perdagangan dan distribusi energi global yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan minyak dunia. Sejumlah negara di dunia mulai mengambil langkah penghematan energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di Filipina, harga solar dan bensin telah melonjak lebih dari 2 kali lipat sejak perang antara Iran dengan Amerika Serikat Israel pecah pada 28 Februari lalu. Imbasnya, Filipina sekarang berada dalam situasi keadaan darurat energi nasional. Sementara itu, pemerintah bakal menerapkan kebijakan work from home 1 hari dalam sepekan menyusul efisiensi anggaran imbas konflik Timur Tengah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan bekerja dari rumah akan diputuskan pada Maret ini. Pokoknya akan ditetapkan bulan ini. Ditetapkan bulan ini. Kapan Pak secepatnya? Ya secepatnya kan tinggal berapa bulan ini, tinggal berapa hari kan? Oh, 3 hari lagi Pak. Apa? 4 hari lagi. Ya jadi masih ada waktu. Ya. Menteri Keuangan Prubaya Yudisa Dewa menyebut bisa jadi kebijakan WFH akan dilakukan pada hari Jumat di setiap pekan. Namun Prubaya tidak merinci berapa persentase penghematannya, sebab hal itu akan tergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Dia juga menekankan kebijakan ini tidak akan mengganggu perekonomian nasional dengan catatan kebijakan tersebut dilakukan secara cermat. Kalau kita pilih Jumat dan itu kan harus pasti ada penghemat Jumat. Ya. Jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen, saya nggak tahu detailnya, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak. Tapi kalau untuk produktivitas kan, kalau untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus-menerus ya nggak harus kan. Terus untuk pelayanan publik ya tetap jalan, jadi harusnya nggak masalah kalau cuma 1 hari aja. Jadi produktivitas kita total nggak akan terlalu terganggu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan, situasi darurat energi belum terjadi di tanah air. Namun dia mengajak seluruh masyarakat melakukan langkah penghematan dalam menghadapi krisis BBM. Bahlil mencontohkan pentingnya masyarakat menghemat gas saat memasak. Masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, masalah kita sekiannya. Saya memohon, menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak. Dengan bijak yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Pemerintah harus segera menyiapkan strategi berikutnya untuk menjamin krisis tidak terjadi, seperti insentif bagi pengguna angkutan umum, pengaturan kembali kuota BBM bersubsidi, hingga realokasi pembiayaan yang tidak prioritas untuk memperkuat APBN dalam menghadapi fluktuasi harga minyak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah akan segera mengumumkan penerapan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah 1 hari dalam 1 minggu bagi aparatur sipil negara. Nah, kebijakan ini adalah strategi untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat perang Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat. Penerapan kebijakan untuk menghemat konsumsi BBM juga berjalan di sejumlah negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang juga telah menerapkan pembatasan hari kerja dan sekolah sejak penutupan Selat Hormuz berlangsung. Bahkan Filipina pekan ini mendeklarasikan status darurat energi nasional dengan membentuk komite khusus BBM. Penghematan konsumsi BBM adalah hal yang mutlak harus kita lakukan saat ini. Bila benar penerapan kebijakan WFH bisa menghemat konsumsi BBM hingga 20%, maka jumlah ini setara dengan jumlah impor minyak mentah dari Timur Tengah, yang artinya Indonesia tidak perlu khawatir kekurangan pasokan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri. Sedangkan dampak lainnya adalah beban terhadap fiskal berkurang. Sebagai negara yang menjalankan kebijakan kontrol terhadap harga energi lewat subsidi, lonjakan harga minyak dunia tidak lantas menaikkan harga BBM dalam negeri.
karena selisih harga tersebut ditanggung oleh negara. Dengan berkurangnya jumlah konsumsi BBM, maka beban subsidi otomatis berkurang. Tetapi saudara, cerita ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kebijakan WFH 1 hari dalam 1 minggu hanyalah langkah awal untuk mengantisipasi ancaman krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Pemerintah harus segera menyiapkan strategi berikutnya untuk menjamin krisis tidak terjadi, seperti insentif bagi pengguna angkutan umum, pengaturan kembali kuota BBM bersubsidi, hingga realokasi pembiayaan yang tidak prioritas untuk memperkuat APBN kita dalam menghadapi fluktuasi harga minyak. Kesadaran kolektif publik untuk hemat energi juga harus dibangun. Upaya sosialisasi, edukasi, hingga pemberian sanksi juga harus berjalan simultan dengan penerapan kebijakan penghematan energi. Jangan lagi ada panic buying, karena akan membuat manajemen pengelolaan energi amburadul. Pemerintah juga perlu menjamin stok BBM tanah air dengan mencari sumber pasokan alternatif energi, seperti yang dilakukan Filipina dengan membeli minyak mentah dari Rusia di tengah pembatasan oleh Amerika Serikat. Saudara, dengan politik bebas aktif, seharusnya Indonesia punya daya tawar lebih baik dibandingkan Filipina. Keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional lintas kawasan harus dimanfaatkan menjadi keunggulan kompetitif dalam memastikan keberlanjutan suplai energi ke tanah air. Saudara, demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.